Shalom, Papa, Mama, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik ikut ibadah. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan seperti sedang berada di dalam gereja. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa pastinya. Adik-adik lihat deh, tamannya bagus ya. Keren ya tamannya ya. Kapan-kapan kita jalan-jalan nih ke taman ini. Adik-adik boleh ikut, nggak cuma kakak doang. Ya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, adik-adik kelas tanggung besar dan tunas, minggu pagi hari ini ya, kita ketemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu. Nah adik-adik, kakak mau mengingatkan kita semua, jangan pernah merasa bahwa saat kita melakukan ibadah online, kita merasa tidak khusyuk. Adik-adik merasa kehilangan makna untuk melakukan pengucapan syukur kepada Tuhan. Tidak. Tuhan juga tahu dengan kondisi COVID sekarang, dengan kondisi pandemi COVID, apalagi di Rangkas Bitung yang sudah semakin marah. Jadi kita harus patuh dengan protokol kesehatan. Adik-adik harus mengindahkan, kalau katanya di rumah, harus di rumah, ya. Jadi tidak boleh berkumpul. Makanya ibadah juga disuruh di rumah masing-masing, dengan adik-adiknya, dengan saudaranya satu rumah. Kalaupun ada teman-teman yang lain, tidak lebih dari 4 ya adik-adik ya. Nah, jadi tidak ada makna yang berkurang, karena dimanapun kita bersekutu, Tuhan Yesus pasti hadir. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus ya, nanti setelah ibadah selesai, adik-adik disarankan untuk melakukan absen berupa share lokasi. Udah pinter kan? Tahu dong, ya udah lama dari bulan 3, bulan 4 kita sudah mencoba melakukan absen share lokasi. Nanti pakai HP mamanya atau papanya, lalu kita men-share lokasi, lalu dikirim ke WA group. Nanti adik-adik akan terdata hari ini hadir atau tidak di kebaktian sekolah minggu. Tetap semangat dan tetap mengajak teman-temannya untuk ikut share lokasi. Adik-adik ya, tadi kakak menyarankan untuk melakukan share lokasi, tapi namun demikian ya, hari ini kakak tetap mengabsen secara manual adik-adik yang di rumah ya. Nanti saat kakak menyebutkan namanya untuk adik-adik kelas tanggung besar dan tunas, di rumah boleh angkat tangan, hadir kak, gitu ya. Walaupun kakak nggak kedengeran, kakak berharap saat namanya disebutkan, adik-adik sudah ada duduk cantik, sudah siap-siap mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Dengar ya, kakak akan mengabsen adik-adik kelas tanggung, kemudian kelas besar dan kelas tunas. Adrian Juliano Putra Siswanto hadir? Hadir. Arga Pito Martua Manuro, Clarissa Faras Manulang, Dani Fernando Pasaribu, Elki Anom Herianto, Palon Yosua Sihombi, Felicia Eliana Maulana Sirait, Girsom Edisom
Pratama L. Tobing, Gerard Equin, Panjaitan, Henok Jepanya Simanjuntak, Ivani Letare, Grace Sihotang. Hadir? Hadir. Calvin Pandapotan Silabang, Nurliana Citra Panjaitan, Rafael Christian Simamora, Romaulina Simatupang, Yehezkiel Sihombing, Yuni Lavela Nenggolan. Hadir kan? Iya, hadir ya. Kakak berharap yang disebutkan namanya ada bersama-sama dengan kita untuk mengikuti ibadah pada minggu pagi ini. Kemudian kakak lanjutkan, Dika Manulang. Ini kelas besar ya. Hadir Dika? Florista Permata Nugroho, Jonas Yediza Kristiano Sihombing, Naditson Mendrova, Ripka Esther Simanjuntak, Yesi Immanuela Sihombing, Yoselin Sunjaya Puhu, Yoga Benrihot Mendropa. Hadir? Iya, hadir ya. Mudah-mudahan adik-adik mendengarkan absen pada pagi hari ini. Kita lanjut untuk kelas tunas. Bonar Reyes Sibarani, Krista Diandra Siswanto, Gracia Olivia Fitriani Nainggolan, Janet Sabrina Herianto, Moses Joe Benedictus Nainggolan, Natalia Caroline Panjaitan, Nathaniel Batista Butar-Butar, Febriana Viriginia Simamora, Rapa Rizky Ramadhani, Tiansi Kristi Sihotang. Hadir semua kelas tunasnya? Hadir. Nah adik-adik, tadi saya kakak udah ingatkan untuk nanti setelah ibadah jangan lupa untuk melakukan absen share lokasi, kemudian nanti akan terkirim di grup sekolah minggu. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin semangat untuk mengikuti ibadah online.
dipandu loh. Ya Kaplo ya, pakai Google Map supaya nanti dipandu terus sampai di sini lebih cepat dan lebih mudah. Kami tunggu ya Kaplo. Adik-adik, hari ini Kaplonya lagi di jalan. Mohon maaf ya, Kaplonya lagi telat itu, macet katanya. Tadi sudah disarani sama kakak untuk menggunakan Google Map. Adik-adik tahu nggak fungsi Google Map? Pernah ada yang nyoba nggak? Pasti dong, kalau jalan-jalan ke suatu tempat, kadang-kadang kita butuh loh Google Map biar lebih cepat nyampenya, nggak kena macet. Biasanya dia kasih instruksinya gini, 500 meter belok kanan, 200 meter lagi belok ke kiri. Pernah pakai kan? Pernah buka aplikasinya kan? Mudah-mudahan Kaplonya nanti terbantu dengan menggunakan aplikasi Google Map-nya. Wah, sampai lupa nih nyapa adik-adik. Adik-adik, apa kabar? Shalom adik-adik. Ya, minggu pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita tanpa kehadiran Kaplo karena dia masih di perjalanan. Mudah-mudahan nanti Kaplonya bisa sampai di sini dengan keadaan baik dan keadaan selamat. Kemudian bareng-bareng dengan kita mengikuti ibadah. Nah, adik-adik persiapkan dirimu. Kita akan memulai ibadah minggu pagi hari ini. Siapkan Alkitabnya karena adik-adik kelas tangguh, kelas besar dan kelas menengah sudah pada bisa membaca, ya. Sudah cantik, sudah rapi. Kemudian minggu pagi hari ini kita akan berdoa dulu sebelum beribadah. Kemudian nanti kita memuji Tuhan. Adik-adik harus tahu ya, kita akan membiasakan diri kita untuk memuji Tuhan dengan menggunakan lagu-lagu dari Kidung Jemaat. Pelan-pelan saja belajarnya, nanti lama-lama pinter ya. Gak usah takut adik-adik ya, karena liturgi kita adalah menggunakan Kidung Jemaat. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa dulu karena waktunya sudah pas 8.30. Kita kan masuknya 8.30. Persiapkan dirimu semuanya untuk berdoa kepada Tuhan dengan melipat tangannya, lalu tundukkan kepala dan tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik karena pada pagi hari ini Tuhan telah mempertemukan kami kembali untuk kami boleh beribadah online. Biarlah Tuhan juga menyertai Kaplo dalam perjalanan sehingga nanti boleh bersama-sama dengan kami beribadah. Biarlah Tuhan mengurapi anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Mampukan kami untuk beribadah dari rumah kami masing-masing. Mampukan kami untuk memahami ibadah ini dari awal, pertengahan, dan sampai akhir. Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa memberikan kami semangat untuk kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam ibadah sekolah minggu online. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, silakan untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 21 hari Minggu. Ya, ini hari Minggu kan? Ayo, kita bernyanyi. Bawa rasa bahagia
ini HP-nya kenapa lagi ya? Google Map-nya error. Mana sudah jam segini? Aduh, mana jalannya ya? Wah, sana kali ya? Aduh Kak, maaf ya terlambat. Tadi Google Map-nya error Kak. Jadinya bingung saya. Untung ada orang baik Kak, ngasih tahu tempatnya di sini. Jadi akhirnya nyampe dari tempat ini. Ibadahnya udah mulai ya Kak ya? Ya udah nggak apa-apa deh. Yang penting sekarang sapa adik-adik dulu lah, sapa adik-adik yang di rumah. Halo adik-adik semua. Adik-adik sehat semua kan? Oh iya, kakak berpesan nih untuk adik-adik yang ada di rumah. Tidak boleh berkumpul kecuali dengan keluarga. Soalnya adik-adik, sekarang virus corona makin meluas loh ya. Tentunya untuk adik-adik yang masih kecil dan opung-opung, oma-oma sangat rentan terpapar virus corona ini. Makanya adik-adik nanti bisa minta tolong ke mama papanya untuk mengikuti ibadah online. Caranya bisa dibuka di channel YouTube GKP Rangkas Bitung. Nanti adik-adik di situ bisa mengikuti ibadah bersama keluarga di rumah ya Kak ya? Benar. Nah, adik-adik karena kaplonya sekarang sudah ada bersama-sama dengan kita, sekarang kita mau memuji Tuhan. Aduh, mungkin apa ya Kak ya? Ya, adik-adik semuanya bangkit berdiri lagi. Judul lagunya Ku Masuki Gerbangnya. Iya. Ini lagunya semangat. Iya, loh. semangat ya Kak ya? Tetap semangat nih ya. Oke, adik-adik, ayo berdiri semua ya. Iya. Semangat. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Suki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik duduk lagi ya. Nah adik-adik, sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, tiba waktunya kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya 1 amplop saja ya. Nanti uangnya jangan dilipat-lipat biar rapi. Terus dititipkan kepada orang tua untuk dikasih ke kantong. Atau kotak. Iya, kotak persembahan yang ada di Meja depan ya, penerima penerima tamu ya Kak ya. Ya adik-adik ya, sebelum atau sambil kita mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Aku Diberkati. Siap-siap ya? Oke, semangat ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Nah adik-adik, sekarang lipat tangannya ya, Matanya ditutup, Ya. tundukkan kepala, kita mau berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada minggu ini kami boleh memberikan sedikit dari berkat-Mu. Biarlah Tuhan untuk memberkati persembahan ini supaya berguna untuk anak-anak sekolah minggu di Kabupaten Kasih itu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kak Flo, sebenarnya tadi itu kendalanya apa sih? Kok bisa sampai telat? Iya Kak, tadi saya pakai Google Map. Kan Google Map itu tercanggih, semua orang banyak yang pakai dan bisa sampai tujuan dengan cepat ya. Ternyata tiba-tiba Google Map-nya error. Jadi saya kebingungan sendiri. Oh gitu ceritanya. Tapi bersyukur ya Kak Flo, ada orang yang mau membantu sehingga Kak Flo itu bisa sampai ke sini ya. Iya Kak. Sama seperti kita semua Iya. memiliki tujuan hidup, yaitu menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki karakter seperti Kristus. Nah, pertanyaannya sekarang, sudahkah kita memiliki tujuan hidup? Nah, ada panduannya loh Kak, Oh ya? yaitu Alkitab. Ya, karena di Alkitab itu ya tidak akan pernah error Kak, ya. Dan kita diajarkan untuk menjadi anak-anak Tuhan Ya. yang baik. Begitu. Nah, kalau gitu adik-adik sekarang buka Alkitabnya, kita akan membaca Alkitab. Ayo sayang, tadi kan Alkitabnya sudah disiapkan. Iya, disiapkan dulu ya. Perjanjian Baru. Kitab apa Pak? Matius 6 Ya. ayat 1 sampai 4. Oke, Matius 6 ayat 1 sampai 4 nanti Kak Flo yang akan membaca. Iya. Tapi sebelumnya nanti kita berdoa dulu, kemudian kita memuji Tuhan dari KJ 5:4 ya. Iya. Ayat 4-nya saja ya Nak ya. Iya. Nah, sekarang kita lipat tangan dulu, kita berdoa minta penyertaan Tuhan untuk kita bisa memahami firman Tuhan. Adik-adik lipat tangannya, kemudian tundukkan kepala, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik untuk pagi hari ini. Saat ini Bapak, kami akan membaca Alkitab. Bantulah kami Tuhan, kuasai hati kami dengan Roh Kudus. Mampukan kami memahami firman yang akan kami baca bersama-sama. Mampukan kami untuk memaknai atau arti dari firman yang akan kami baca. Sebentar, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan, dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita memuji Tuhan dulu Kak. Iya. Dari KJ 5:4 ayat 4 saja. Adik-adik ya harus biasa ya nyanyi dari KJ ya. Iya, belajar ya Kak ya. Iya harus. Lihat di kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang, binasa dunia, kekal firman Allah selama-lamanya. Nah, adik-adik, kita sekarang akan membaca firman Tuhan. Tadi sudah disiapkan ya dari Matius 6 ayat 1 sampai 4 ya. Kita sama-sama membaca adik-adik ya. Yang berjudul Hal Memberi Sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencernakannya hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan adik-adik ya. Selamat hari Minggu, adik-adik kelas tanggung
kelas besar dan kelas tunas yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya di rumah adik-adik? Kakak Monik berharap kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Adik-adik tadi sudah memuji nama Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan memberi kita pengertian tentang Allah di dalam Yesus. Ya, adik-adik, sudah hampir berapa ya? 5 bulan ya. Kita tidak bertatap muka, hanya bertemu lewat ibadah online ini dan bersapa lewat telepon atau lewat video call. Kak Monik rindu dengan kalian semua. Rindu bertemu di sekolah minggu dan beraktivitas bersama-sama. Sama seperti kalian juga ya, pasti kalian juga sama teman-teman kalian di sekolah juga kangen ya, rindu pengen ketemu. Dan di sekolah minggu juga ya, kangen juga pengen ketemu teman-teman di sekolah minggu kan ya. Apa yang biasanya adik-adik lakukan jika sedang rindu dengan teman-teman kalian? Ada yang langsung memencet nomor telepon, kemudian langsung telepon begitu? Atau ada juga yang menyapa dengan berkirim kabar lewat WA atau pesan singkat SMS, ada. Atau ada juga yang langsung pergi ke rumah temanmu. Wah, kalau deket-deket aja sih jalan kaki 5 menit ya nggak apa-apa ya. Kita samperin ke rumah teman kita ya. Tapi kalau harus naik kendaraan umum, jauh sekali rumahnya, sepertinya keinginan kalian itu harus ditunda dulu. Berkabar lewat telepon dan media sosial saja ya. Jika tidak terlalu penting, kalian lebih baik di rumah saja. Ya, namun adik-adik, di saat seperti ini kita jangan putus harapan, putus asa begitu ya. Selalu percaya pada Tuhan dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan buat semua yang sudah Tuhan sediakan. Bersyukur mengenai salah satunya waktu yang sudah diberikan Tuhan begitu banyak yang kita miliki berada di rumah. Dan ketika berada di rumah, kita melakukan banyak pekerjaan di rumah, seperti membantu orang tua dan belajar dari rumah. Dan kemudian bersyukur karena di masa pandemi ini kita masih diberikan kesehatan, ya. Dan bersyukur juga karena kita masih memiliki teman-teman yang baik dan keluarga yang peduli. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tetapi tidak semua orang merasakan hal yang seperti kita rasakan. Seberuntung kita begini ya. Ada banyak juga orang-orang di luar sana yang mengalami banyak kesulitan-kesulitan di masa virus corona ini mewabah. Nah, apa yang harus anak-anak Tuhan lakukan? Di dalam bacaan Matius 6 ayat 1 sampai dengan 4 yang diberi judul hal memberi sedekah. Ya, ini serangkaian khotbah Yesus di bukit. Jadi kalau khotbah Yesus berarti ini disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus dan dituliskan di dalam Alkitab. 3 praktek keagamaan yang dilakukan oleh orang Yahudi pada saat itu, yaitu sedekah, doa, dan puasa. Apa yang akan kita pelajari pada saat ini adalah tentang sedekah ya adik-adik. Arti kata sedekah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia adik-adik punya nggak? KBBI, itu sama dengan pemberian. Ya, tuh. Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata sedekah adalah pemberian. Kakak percaya adik-adik sudah pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik seperti memberi kan? Nah, memberi itu bisa dikategorikan macam-macam ya adik-adik ya, seperti memberi ide, memberi talenta atau kemampuan, memberi tenaga, memberi uang, dan lain-lain. Seperti contohnya begini, adik-adik memberi penghiburan nih pada temanmu yang sedang bersedih gitu ya, meminjamkan pulpen ya, meminjamkan pulpen buat temanmu yang nggak punya pulpen ya, atau memberi saran kepada temanmu yang lagi bingung misalnya begitu ya, atau memberi uang kepada
ada orang di jalan yang sedang kelaparan. Atau pernah nggak adik-adik memberi arah jalan ketika ada yang tersesat? Ya, misalnya adik-adik lagi di depan rumah, terus kemudian ada yang nanya, Nek, Dek, rumahnya Pak Toba di mana ya? Oh, sebelah sana. Rumahnya dari rumah saya ya. Nah, itu juga bisa disebut kadang-kadang juga memberi bantuan orang-orang yang memberikan arah jalan yang orang-orang yang tidak tahu jalan, atau juga memberi tumpangan kepada teman dan lain sebagainya. Banyak sekali ya adik-adik ya pemberian itu. Namun yang mau Tuhan Yesus ajarkan dan ingin kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan adalah memberi dengan ketulusan. Nah, tulus itu apa? Ada yang mengerti? Ada yang tahu adik-adik kata tulus? Ada yang tahu? Ya, mari kita buka lagi Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, atau disingkat KBBI ya. Kita buka lagi tulus. Nah, itu tulus itu sama dengan sungguh-sungguh ya, bersih hati atau jujur, tidak serong, tidak pura-pura. Apalagi artinya tulus? Ikhlas. Nah, adik-adik berdasarkan artinya kata tulus tersebut, ya berarti tindakan tulus itu hanya dapat dilihat dari hati manusia. Ya, karena hati kan tidak bisa dideteksi ya. Misalnya kalau kita lagi benci sama orang terus hatinya jadi kelihatan warnanya hitam begitu. Enggak kan? Atau misalnya kita lagi kesel sama orang tiba-tiba hatinya warna orange begitu. Tidak bisa ya adik-adik, tidak bisa dilihat. Maka kadang-kadang manusia karena hati tidak bisa dilihat, maka manusia bisa aja berbohong ya. Nah, apa yang ada di dalam hatinya kadang-kadang tidak sesuai dengan perbuatannya. Sikap seperti itu sama dengan orang yang munafik. Ya. Nah, coba adik-adik, kakak minta tolong sama Felicia untuk baca Matius 6 ayat 2. Ya, kakak minta tolong Felicia untuk baca Matius 6 ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, terima kasih Felicia udah bantu kamu Monik untuk baca ya. Nah, adik-adik, dalam memberi, sikap munafik adalah sikap yang tidak Tuhan Yesus senangi. Tuhan menasihatkan orang Yahudi untuk tidak munafik, seperti menonjolkan pemberiannya, memamerkan apa yang sudah diberikan kepada orang lain, dipamer-pamerin gitu. Pamer itu kan mengurangi kemurnian ketulusan. Ya, pada zaman dahulu pemberian sedekah itu bukan lagi bertujuan untuk menolong orang lain, melainkan untuk menerima ucapan terima kasih dan pujian. Nah, adakah adik-adik yang punya sikap seperti itu? Kakak berharap sih ya. Setelah pembelajaran Alkitab kita hari ini, adik-adik kan tahu bahwa memberi dengan tulus adalah sikap yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita semua lakukan. Apa arti kata tulus tadi? Ya, bersih hati, tidak pura-pura, ikhlas, dan tidak mengharapkan balasan. Kakak minta tolong Gerard untuk bantu kakak baca Matius 6 ayat 3 dan 4. Matius 6 ayat 3 sampai 4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu, hendaklah sedekah itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, makasih Gerard. Memberi tidak harus diketahui orang banyak loh adik-adik. Bahkan disebutkan tadi,
jika memberi, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Jadi nggak perlu kasih tahu orang ya, apalagi kalau kasih pengumuman. Kalau kita misalnya sudah memberi dengan memberi dan menolong orang lain ya. Malahan di ayat 4 tadi ditulis harus sembunyi. Karena hubungan kita yang dekat dengan Tuhan, maka apa yang kita lakukan untuk orang lain sudah diketahui oleh Bapa di surga. Jadi biar Bapa di surga saja yang membalas ya. Di dalam kehidupan sekarang ini, di era kecanggihan teknologi dengan banyaknya media sosial, ada itu WhatsApp ya, ada itu Facebook, Instagram ya, YouTube. Nah, perbuatan-perbuatan baik bisa kita lihat di situ. Seperti ini ya, kakak lihat salah satunya yang di YouTube nih. Ya, salah satu contoh perbuatan baik. Beli koper pakaian. Bukan, koper untuk taruh mainan saya kalau lagi mudik. Tim medis kekurangan APD, terus tim medis juga yang membantu kita dalam segala-galanya. Jadi kalau misalnya kita beli koper bisa menunggu. Jadi kalau kita beli APD dulu mungkin mereka tidak ada yang gugur lagi. Itu bapak yang suruh kah atau mama Tidak. yang suruh kah? Tidak. Anak tersebut memberi contoh kepada kita bahwa memberi pertolongan dengan hati yang tulus menjadi sebuah persembahan yang tidak ternilai harganya. Walaupun tabungan yang dia miliki mungkin jumlahnya kalah jauh dengan orang-orang dewasa yang sudah memberi sumbangan ya adik-adik. Namun ketulusan hati si anak tersebut memberi tanpa mengharapkan balasan adalah contoh buat kita semua ya adik-adik. Nah, terus adik-adik nanya, loh katanya nggak boleh pamer-pamer, katanya nggak boleh di-share, begitu nggak boleh ngomong-ngomong, ya kan? Nah, kakak kan udah bilang, ketika adik-adik memberikan bantuan, terletak di hati adik-adik semua, menyemangati dan memotivasi teman-teman ataupun adik-adik yang lain untuk berbuat hal yang sama seperti yang telah kalian share ataupun yang telah kalian berikan di grup tersebut ya. Jadi perbuatan baik yang telah adik-adik lakukan harus dilakukan dengan hati yang tulus dan tidak berharap balasan dan pujian. Terus berproses menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki karakter seperti Tuhan Yesus dan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari adik-adik, kita sama-sama tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Hari ini kami belajar mengenai pemberian dengan hati yang tulus, pemberian tanpa pamrih yang sudah Tuhan Yesus lakukan, dan kami sebagai anak-anak Tuhan mau melakukan apa yang menjadi tugas kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Ya Tuhan, berkati kami dan sertai kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ternyata memberi tanpa pamrih itu susah loh Kak Bro, ya. Kita harus dengan ikhlas dan tidak mengharapkan balasan dari apa yang kita perbuat. Kak Bro lagi ngapain sih? Ini Kak, saya lagi mengupload acara sosial di rumah sakit. Ada pengobatan gratis untuk orang yang nggak mampu. Gitu. Saya mau menguploadnya supaya teman-teman dan semua adik-adik
ikut mempunyai motivasi untuk membantu mereka yang membutuhkan. Boleh kan Kak ya? Boleh sih, yang tidak boleh itu adalah ketika kita mengharapkan pujian dan balasan dari apa yang sudah kita perbuat. Betul Kak, seperti tadi yang sudah kita belajar bersama-sama ya. Kita harus memberi tanpa mengharapkan imbalan atau ucapan terima kasih dan pujian. Karena pujian hanya untuk kemurahan Tuhan kepada kita ya Kak ya. Oh iya. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan nanti nih Kak. Oh, dari Kidung Jemaat 433 ya? Iya. Oke, Ya. kita belajar nyanyi dulu Iya, ya? kita belajar ya. Ayat 1 ya. kita belajar bareng-bareng ya? Iya. Oke, adik-adik ikut ya, pelan-pelan ya nak ya. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Nah adik-adik, udah paham belum? Kita ulangi ayat 1 Udah? terus ayat 2 Dua, ya. Dengerin adik ya. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Ayat 2 ya. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Nah adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah online minggu ini ya Kak ya. Iya benar. Nah, kakak mau berpesan adik-adik ya, adik-adik yang sudah besar-besar ya harus paham ya. Pertama adalah kalau mau keluar rumah sebaiknya pakai masker. Masker ya Kak ya. Lebih baik lagi kalau tidak Keluar rumah. benar. Iya, Kemudian rajin cuci Tangan. cuci tangan ini sela-selanya harus digosok pakai sabun dan dibilas dengan Bersih. Iya. Kemudian yang terakhir adalah harus makan makanan Yang bergizi. dan Iya. sehat. Nah, kalau adik-adik mematuhi dan taat kepada protokol kesehatan, artinya adik-adik sayang sama diri sendiri, Iya. sayang kepada keluarga, dan sayang kepada orang-orang yang ada di sekitar adik-adik, benar kan? Iya. Nah. Terus adik-adik juga jangan lupa ya men-Sherlock rumah adik-adik ya. Terus jangan lupa dikirim juga fotonya ke WA orang tua oke, ya Kak ya. benar. Supaya minggu depan nanti kita bisa lihat di WA juga ya Kak ya. Di kebaktian Foto-fotonya online. iya, kebaktian online. Akan dipajang, akan Iya. ditayangkan. Iya. Betul. Jadi bisa berupa video, Iya. berupa kebaktian, Iya. kemudian dia Sherlock ya, Sherlock kasih diaman ya, Iya. tempat tinggal. Foto juga ya Kak ya. Minggu ini ada sesuatu kejutan apa? Iya. Nanti adik-adik yang ulang tahun juga akan ditayangkan. Akan divideokan ya Kak Iya, ya. benar. Wah. Tapi ya dia seneng ya Kak Iya, ya. adik-adik bisa melihat video mereka saat ibadah dan Iya. video saat mereka ulang tahun. Ya. Oke, nah adik-adik sebelum kita menutup ibadah kita nanti berdoa terlebih dahulu, kemudian kita memuji Tuhan. Lagunya apa ya Kak ya? Bapak terima kasih. Bapak terima kasih, tapi kita tidak usah pakai musik. Kita Iya. nyanyinya dengan kusyuk, dengan hikmat nanti 2 kali ya. 2 kali ya. Nah, sekarang yang berdoa penutupnya siapa Kak Flo? Kak Flora deh. Oh, iya. Ya. Flora yang Sekarang tutup, tangannya dilipat, Ya. kepala ditundukkan, matanya ditutup ya semuanya ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pada minggu ini kami boleh menyelesaikan ibadah online ini dari awal hingga akhirnya. Kami sudah memuji nama-Mu, mempersembahkan dan mendengarkan cerita. Biarlah Tuhan apa yang kami dapat minggu ini dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan Tuhan sisa kehidupan kami yang di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik bangkit berdiri semuanya sayang. Kita akan memuji Tuhan. Lagu terakhir itu adalah Bapak terima kasih. Nanti kakak hitung 1 sampai 3 kita nyanyi bareng-bareng ya. Iya. Oke ya.
1, 2, 3. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita pada minggu pagi hari ini sudah selesai. Adik-adik boleh duduk kembali dan kita akan ketemu minggu depan. Depan. Tetap semangat dan jaga Kesehatan ya. Oke. Shalom adik-adik.